aja buat Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi segala kemuliaan coba buat Tuhan Yesus Kristus. Satu hal yang kalian harus sadari adalah malam hari ini akan menjadi malam yang melelahkan. Bukan apa-apa karena kita harus mengeluarkan semua yang kita bisa. Karena kita tahu 2-3 orang berkumpul, dia ada di tengah-tengah kita. Ingat, so please feel free. Apapun yang kalian mau lakukan asal jangan anarkis ya. Ya, sembah Raja kita. Bukan hanya karena dia baik dalam hidup lu, tapi karena memang dia layak disembah. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun. Shalom, saya membaca sebuah kisah jenaka dari Timur Tengah yang menceritakan ada seorang bapak yang ada saja tingkahnya dan seringkali memang menggelikan. Suatu kali sekelumpulan anak itu bermain-main di depan kamarnya persis di halaman. Kebetulan kamarnya ada di sebelah jendela. Karena dia merasa terganggu tidur siangnya, dia keluar dan berkata kepada anak-anak itu, dia berkata seperti ini, datanglah ke Pak Lurah karena Pak Lurah sedang bagi-bagi makanan. Tentu saja anak-anak itu gembira dan mereka langsung berlari-lari menjauh dari halaman rumah pria itu. Mengapa dia melakukannya? Agar dia tidak terganggu. Namun saat dia mau tidur kembali, dia terlalu berpikir tentang ucapannya sendiri. Dan dia bertanya begini, jangan-jangan Pak Lurah memang bagi-bagi makanan ya? Dia tidak jadi tidur, dia ganti pakaian, berangkat ke Pak Lurah. Itulah sebabnya mengapa firman Tuhan selalu berkata begini, kita harus jujur. Dikatakan di dalam Matius, jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Matius 5:37 itu jelas mengatakan seperti itu. Jadi di dalam kita, dalam tugas pelayanan maupun pekerjaan kita di marketplace, seharusnya kita harus dare to be honest, berani untuk jujur, yang merupakan tema kita di bulan April ini. Itu sebabnya saya juga akan bacakan dari 2 Timotius 2 ayat 15, kita dinasihatkan seperti Rasul Paulus menasihati Timotius, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Jadi karena tugas kita memberitakan kebenaran, diri kita harus benar dulu dong. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi shalom. Shalom. Selamat merayakan hari Jumat Agung. Tuhan Yesus menyertai, mengasihi Bapak Ibu semuanya. Karena begitu besar kasih-Nya kepada setiap Bapak Ibu, kepada kita semua. Dia relakan dirinya, mati di atas kayu salib. Dia lakukan semuanya demi cintanya, demi kasih-Nya buat saudara dan saya. Mari kita siapkan hati kita yang terbaik buat Tuhan kita. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sangat baik. Kami menyadari Tuhan, betapa Engkau sangat mengasihi kami tanpa syarat.
tanpa batas, tanpa pamrih Tuhan. Sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Hari ini kami merayakan sengsara-Mu di atas kayu salib. Itu semua Kau lakukan demi kami Tuhan. Kami yang seharusnya binasa, kami yang seharusnya dihukum, tetapi Kau gantikan semuanya bagi kami Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur Tuhan buat cinta-Mu yang tiada berakhir dalam hidup kami Tuhan. Bahwa kami setiap kami yang hadir pagi hari ini Tuhan, untuk menghargai korban-Mu di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah melalui live streaming. Kami percaya Engkau hadir, Engkau menjamah setiap pribadi. Dan bilur-bilur-Mu Tuhan yang menyembuhkan setiap jemaat Tuhan yang sakit. Darah-Mu yang tercurah di atas Kalvari Tuhan, yang mampu memulihkan kami, menyelamatkan kami, membebaskan kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji menyembah Tuhan, bersama-sama dengan saya katakan amin, haleluya. Terima kasih Tuhan.
betapa lebihnya darah-Mu Tuhan. Untuk kami yang sebenarnya tidak layak. Untuk kami yang sebenarnya tidak patut menerima pengampunan. Kami bersyukur Tuhan. Engkau disalibkan karena cinta-Mu buat kami semua. Mari bersyukur kepada kebaikan Tuhan. Mari bersyukur buat segala pengorbanan. Mari mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi. Betapa Dia mengasihi kita semua. Haleluya. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Katakan kasih Yesus. Kasih Yesus. Kasih Yesus bagiku. Katakan ingat bilurnya. Ingat bilurnya. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Amin. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya, ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Shalom adik-adik. Ayo kita doa dulu ya sebelum masuk kelas Happy Vlog. Lipat tangan, tutup mata. Bapak Ibu, mari kita mengangkat tangan memberkati anak-anak kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk salib-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami Tuhan. Pengorbanan-Mu yang begitu besar di kayu salib Tuhan. Pagi hari ini kami datang membawa anak-anak kami Tuhan. Berkatilah mereka, jamah mereka Tuhan. Pulihkan mereka dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Dengan bilur-bilur-Mu Tuhan. Anak-anak yang sakit sanggup Engkau sembuhkan Tuhan. Dan Tuhan sebentar lagi mereka akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah melalui firman yang mereka dengar boleh membentuk iman anak-anak kami semakin hari semakin bertambah-tambah di dalam Engkau Tuhan. Sehingga mereka menjadi anak-anak yang kuat Tuhan. Karena mereka punya harapan, mereka percaya Tuhan Yesus selalu ada buat mereka. Tuhan Yesus selalu memegang tangan mereka kemanapun mereka berada Tuhan.
Terima kasih Tuhan, juga Tuhan berkati kami sebagai orang tua, supaya kami bisa mengasihi anak-anak kami seperti Engkau sudah mengasihi kami terlebih dahulu Tuhan. Dan anak-anak boleh melihat kasih Tuhan di dalam hidup kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Bapak Ibu, hari ini Tuhan Yesus mati di kayu salib, mencurahkan darahnya untuk menebus dosa kita. Amin. Amin. Mari berikan salam kanan kiri, katakan kita telah lunas ditebus oleh Tuhan. Haleluya. Kasih yang begitu besar, amin, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, yang kini hanya untukmu. Mari sama-sama berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Mari sama-sama katakan, ku naikkan syukurku Tuhan. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, amin, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Si Tuhan, silakan jemaat Tuhan untuk bangkit, untuk duduk kembali. Kita siapkan hati kita yang terbaik. Lebih lagi, lebih dalam lagi. Untuk menikmati betapa Dia mengasihi setiap Bapak Ibu semuanya. Di kayu salibnya, Dia menggantikan seluruh sakit penyakit, menanggung sakit penyakit, penderitaan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Betapa berharganya kami di mata-Mu Tuhan. Yesus. Tangannya terpaku, cambuk dan duri lukai dirinya. Dia rela disiksa, korbankan nyawanya di kayu salib. Walau
Walaupun tak kulihat semua itu, namun ku percaya Yesus Tuhan Juru Selamatku. Katakan, di kayu salibnya darah tercurah, tebus dosaku. Di bilur-bilurnya ada kuasa yang sanggup menyembuhkan. Mari yang mengasihi Tuhan berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Tangannya terpaku, cambuk dan duri lukai dirinya. Dia rela disiksa, korbankan nyawanya di kayu salib. Walaupun tak kulihat semua itu, namun ku percaya Yesus Tuhan Juru Selamatku. Di kayu salibnya darah tercurah, tebus dosaku. Oh, di bilur-bilurnya ada kuasa yang sanggup menyembuhkan. Di kayu salibnya darah tercurah, tebus dosaku. Di bilur-bilurnya ada kuasa yang sanggup menyembuhkan. Di kayu salibnya darah tercurah, tebus dosaku. Di bilur-bilurnya ada kuasa yang sanggup menyembuhkan. Di kayu salibnya darah tercurah, tebus dosaku. Di bilur-bilurnya ada kuasa yang sanggup menyembuhkan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Di kayu salibnya darah tercurah, tebus dosaku. Di bilur-bilurnya
Yesus, Haleluya.
Bapak, kami mengucap syukur untuk hari ini. Mungkin sebagian dari kami hanya berkata next Easter, tetapi ini bukan sekedar rutinitas tiap tahun. Tetapi kami percaya nilai langkah besar iman kami untuk mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan yang telah mengorbankan seluruh keberadaan dirimu untuk menebus setiap kami yang berdosa. Jika sebentar lagi kami tidak mendengarkan firman-Mu, biarlah setiap benih yang tertanam itu, Roh Kudus akan memberi pertumbuhan 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat ganda. Sesuai dengan tanggapan dan respon kami. Berbicaralah Tuhan karena kami siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, setiap orang percaya bersama saya. Mari sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini khotbah saya kasih judul, sungguh ia adalah anak Allah. Dan ucapan ini begitu dahsyat, mengapa? Karena dia ucapkan bukan anggota gereja, bukan penatua, tua-tua diaken, bukan pendeta, gembala sidang, pastor, tetapi diucapkan oleh seorang yang justru anti kekristenan. Mungkin hidupnya ancur-ancuran, dia membunuh sekian banyak orang, tetapi ucapan ini akhirnya keluar dari mulutnya, sungguh ia adalah anak Allah. Salah satu serangan terhadap kekristenan yang paling brutal itu adalah pernyataan iman Kristen bahwa Yesus adalah anak Allah, the deity of Jesus Christ. Itulah sebabnya mengapa ketika sebuah kampus teologi meminta saya mengajar mata kuliah ini, salah satunya adalah Kristologi, maka saya begitu terbeban. Mengapa? Karena banyak di antara kita yang tidak menyadari bahwa Yesus yang manusia itu juga 100% Tuhan. Itulah sebabnya penting bagi kita untuk belajar Kristologi. Dan mulai 14 Mei nanti, 14 Mei hari Rabu jam 7 malam, Rich Palace akan mengadakan kelas khusus untuk jemaat 8 kali pertemuan by Zoom, Rabu jam 7 malam. Saya berharap terutama pengurus lebih dulu ya, terlebih-lebih jemaat yang merindukan mengenal Yesus secara utuh, holistik, mari kita ikut kelas Kristologi ini. Dan mari kita jelaskan agar yang tidak paham bisa mengerti dan lebih bersyukur lagi mengapa kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari baca ayat yang sangat dahsyat ini. Di dalam Matius 27 ayat 54 dikatakan begini. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, sungguh ia adalah anak Allah. Artinya apa? Artinya sebelumnya dia sama sekali tidak menduga, bahkan melecehkan Yesus. Tetapi dari mulut yang sama itulah akhirnya keluar, sungguh ia adalah anak Allah. Kapan itu? Yaitu ketika peristiwa Yesus disalibkan. Sehingga dia berkata, truly this was the Son of God. Ini sungguh, truly, really the Son of God. Ada 3 bagian penting yang di sini. Yang pertama, kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya sangat takut. Dikatakan kata sangat takut berarti luar biasa. Mengapa mereka begitu sangat takut? Pertama, mereka bukan hanya membunuh Yesus, melainkan mengolok-ngoloknya. Kadang-kadang kita lebih baik ditampar, dipukul, dibunuh,
daripada dikata-katai, betul? Sehingga bahkan biduan dangdut pun mengatakan sakitnya tuh sampai di sini, betul ya? Itu artinya kan lebih parah. Bahkan ada orang yang berkata begini, saya dipukul begitu nggak apa-apa, tapi kalau sampai dikata-katai itu betul-betul menginjak harga diri kita. Coba tanya sebelahnya, harga dirimu berapa sih, kok sombong banget itu? Betul ya, seringkali kita merasa harga diri kita begitu tinggi. Lihat, saya ambil 2 saja ya olok-olokannya. Hai, salam, hai raja orang Yahudi. Matius 27-29. Apakah betul mereka menganggapnya sebagai raja? Itu kan olok-olokan, ejekan saja, dilecehkan itu. Inilah Yesus raja orang Yahudi. Dan dia tekankan kata Yahudinya, artinya apa? Berarti bukan raja kami. Dan demikian halnya yang terjadi di negara-negara yang kekristenannya sedikit atau minoritas. Kita seringkali ucapan itu kan. Itu loh, Yesus itu Tuhannya orang Kristen. Berarti bukan Tuhan kami. Dia raja orang Yahudi, bukan raja orang Indonesia. Indonesia punya raja sendiri katanya, betul ya? Kita lihat yang kedua. Bukan hanya orang kudus yang sudah dikuburkan bangkit dan masuk ke Yerusalem, kegelapan yang melanda selama 3 jam, tetapi juga gempa bumi yang maha dahsyat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kita percaya bahwa komandan pasukan Romawi ini mungkin sudah membunuh sekian banyak orang, dan membunuhnya ya persis seperti kita membunuh ayam mungkin. Tidak terjadi apa-apa, nothing happens. Tetapi alangkah terkejutnya dia ketika yang dia salibkan, yang dia bunuh Yesus. Alam pun seolah-olah memberi tanda. Dan ketika kegelapan melanda selama 3 jam, jangankan 3 jam, coba kalau di Surabaya tiba-tiba siang hari dan gelap itu selama 1 jam, beberapa orang pasti akan mengatakan ini akhir zaman, ini kiamat. Dan selama 3 jam gelap, gulita, dan sudah seperti itu ada gempa yang maha dahsyat. Bukankah itu mengerikan? Dan yang ketiga, di atas semua itu mereka menjadi sangat ketakutan karena orang, pakai O besar ya, yang mereka perlakukan demikian buruk, ternyata bukan manusia biasa. Saya kenal dengan seorang pimpinan sekolah di Jakarta. Waktu saya ke Jakarta, dia ngajak saya makan. Dan dia cerita, suatu kali dia ajak pertemuan konsorsium 8 perusahaan raksasa di Jakarta, dan salah satunya adalah pemilik bank paling besar di tanah air. Jadi saat dia bertemu di kantor itu, ada encik-encik duduk di sebelah satpam. Dan dia tanya, ini pertemuannya di mana ya? Dan bapak itu berkata, di lantai paling atas. Ketika dia masih ragu-ragu, orang itu berkata, saya anterin yuk. Oh, udah usah repot, enggak apa-apa, tak anterin. Dianterilah sampai lantai itu dan dia duduk di situ. Sudah banyak bos-bos Jakarta duduk di situ. Dan biasanya sekretaris ya yang bilang, rapat dimulai sebentar lagi ya. Nunggu pemilik gedung ini, big boss itu datang. Dan teman saya itu kaget. Ketika yang muncul yang encik-encik tadi yang nganterin dia. Dengan pakaian yang sangat sederhana. Coba seandainya dia tadi lecehkan begitu, setelah nganter terus dikasih tip gitu ya. Anda bisa bayangkan wajahnya kayak apa? Itu sebabnya mengapa kadang-kadang kita bisa memilih-milih untuk memperlakukan orang. Orang yang mereka perlakukan demikian buruk ternyata bukan manusia biasa. Lihat orang yang menghina kepala negara saja ketika ditangkap juga ketakutan ya. Kita nggak lihat wajahnya di berita-berita ini sudah ada. Jadi ditutupi wajahnya.
sehingga nggak kelihatan. Dan biasanya kalau sudah seperti itu minta maaf dengan meterai 10.000, betul ya? Siapa di sini yang mau dibentak-bentak kemudian kasih meterai 10.000, sorry ya gitu. Yang kedua, makna gempa di Alkitab, satu, kehadiran Tuhan di hadapan umatnya. Lihat Keluaran 19 ayat 17 sampai 18. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah, dan berdirilah mereka pada kaki gunung. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap, karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membubung seperti asap dari dapur, dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Apakah gemetar seperti manusia? Itulah kemungkinan menggambarkan gempa yang demikian dahsyat sehingga gunung pun gemetar. Catat, kita nggak bisa membatasi bahwa kalau ada gempa bumi, Tuhan hadir. Kita tidak bisa membatasi bahwa ketika ada badai topan, Tuhan hadir di situ. Ingat, Tuhan juga hadir lewat angin sepoi-sepoi. Bahkan dia juga sangat hadir di tengah keheningan. Ketika kita saat teduh di pagi hari, saat kita tidur, kan dikatakan teruna-terunamu akan bernubuat, orang-orang seniormu akan bermimpi. Yang kedua, pertolongan Tuhan atas umatnya, Kisah Para Rasul 16, 25-26. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, dan terlepaslah belenggu mereka semua. Tadi ketika lagu Worthy is the Lamb itu dinyanyikan, mungkin di dalam dada kita bisa juga terjadi gempa, merasakan betapa dahsyatnya Tuhan itu. Dan kita termasuk jemaat, umat yang lumayan sopan ya kalau ibadah. Tidak teriak-teriak, kemudian tidak tepuk tangan, tidak haleluya secara responsif. Tapi coba kalau kita ibadah di orang-orang kulit hitam, suasananya loh beda sekali loh. Saya selalu ngomong sama teman-teman, sekali-sekali kamu datanglah ikut ibadah di gerejanya orang kulit hitam, bukan rasis. Karena bagaimanapun juga ada gereja kulit putih, ada gereja kulit hitam, ada yang gereja campuran. Mereka kalau muji kan luar biasa ya. Dan lihat penyanyi-penyanyi yang kulit hitam, termasuk Michael Jackson, suaranya kan selalu bagus ya. Kalau Indonesia, Ambon, Manado, Batak itu suaranya bagus. Dulu ada yang saya tanya teman-teman yang jago nyanyi, kok mereka suaranya bagus-bagus ya Pak? Tak saya tanya. Dia jawabnya gini, oh, soalnya bibirnya tebel. Oh, boleh lambene tebel, suaranya mesti apik, belum tentu. Ono bibirnya tebel ya suaranya ya serak-serak basah welek. Mungkin gennya kita nggak tahu. Tetapi lihat ketika pujian dan penyembahan itu bisa getar semua. Saya belum pernah merasakan itu sedahsyat itu ketika saya hadir di Planet Shaker. Kita tahu ya Planet Shaker itu banyak anak mudanya ya. Lagu-lagu semacam ini sering dinyanyikan kan. Karena lantai bawah itu penuh, saya naik ke lantai 2. Dan saya jadi minoritas di situ. Minoritas dalam hal etnis itu bule semua. Dan minoritas dari segi usia. Mereka itu 15 sampai 25. Lah yang sini sejik-sejik gini. Tapi uniknya anak-anak muda itu nggak peduli saya hadir di situ. Wah mereka teriak-teriak sampai saya mau turun nih. Mengapa? Soalnya lantai 2 itu geder. Lelek jebol lah ruwet ya. Sehingga anak muda tinggal mencolot. Gitu. Nah, saya yang tua begini. Tapi begitu pujian itu dinaikkan, firman Tuhan disampaikan, tiba-tiba tidak ada suara sama sekali. Bisa sunyi sekali. Sesekali kalau ada kesempatan ikutlah di Planet Shaker atau di Hillsong. Suasana itu sebetulnya bisa kita rasakan bahwa
Meskipun mereka hidupnya mungkin bagi kita dianggap ateis, orang-orang bule itu ateis. Tetapi ketika KTP yang apa, kan selalu kita ngomong begitu, yang kumpul kebo, free sex. Tapi ketika mereka hadir di ruangan itu, suasana itu berbeda sekali. Dan hal yang sama, tidak peduli apakah jumlahnya sedikit atau banyak. Kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. 2 orang saja dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Lihat, kalau orang hukuman yang lain itu berarti suara mereka tutup kencang, bukan? Sehingga yang lain, tahanan-tahanan lain bisa dengar. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat. Sehingga sendi-sendi penjara itu goyah dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Dan jika tadi adalah kepala pasukan Romawi yang ketakutan, bukankah pada saat Rasul Paulus dan Silas dibebaskan, kepala penjara juga ketakutan mau bunuh diri karena takut disalahkan. Karena kalau pintu-pintu penjara terbuka bisa saja banyak yang melarikan diri. Bulan lalu kita membaca berita di Papua, segerombolan penjahat melarikan diri kan. Dan saya tidak dengar berita selanjutnya di mana, tertangkap atau enggak. Jangan-jangan seorang hadir di sini. Loh kok malah takut yang satu dulu hadir di sini. Loh kalau hadir di sini jangan takut malah bertobat disalami, Pak, puji Tuhan Bapak datang ke sini. Kadang-kadang kita alergi ya. Yang ketiga, petunjuk kedatangan Kristus kedua kali. Biasanya disebut 4K, kedatangan Kristus kedua kali dan akhir zaman. Di dalam Matius 24 ayat 7 dikatakan begini, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Kemarin 5 negara berkumpul, negara-negara raksasa, membahas apa? Ukraina, karena Ukraina diserang kembali. Dan sebelumnya yang sampai hari ini masih berlangsung antara Xi Jinping dan Donald. Loh, ada yang jawab belakangnya bukan Trump itu. Mungkin agak sedikit jengkel sehingga nama belakangnya diganti itu. Donald Trump. Mengapa? Karena lihat saja ketika perang tarif itu, tarif war antara China dan US, Mekuok dan Congkuok, sama-sama kuoknya ya. Semua grogi kan? Dan Anda tahu, fashion yang dipakai wanita sedunia, LV, tidak lagi nomor 1 loh. Gara-gara seperti ini. Nomor 1-nya diambil oleh siapa? Oleh kremes katanya. Ada orang yang ngomong itu kremes, ngomongnya susah kan disebutkan. Lihat perang tarif itu membuat harga gak karu-karuan. Ada yang mendominasi sampai puluhan tahun, tiba-tiba bisa jungkel, digantikan dengan brand baru. Dan itu mengerikan. Kalau tarif impor 145%, kita mau beli barang apa sih coba? Kita mungkin akan terkaget-kaget loh. Ketika kita bisa membeli mobil hanya puluhan juta, dan mobilnya itu sudah cukup bagus. Waktu saya ke Newcastle, teman saya yang jemput saya itu saya bilang, ini loh Saudio loh. 65 juta? Iya. Nah, dikirim ke Indonesia, jadi pajaknya itu jadi tinggi sekali. Seharusnya harus lihat Pak Buyung, tahu selahnya ben murah ya apa caranya itu. Katanya dipreteli dulu katanya. Jadi orang Indonesia termasuk kaya kan? Mengapa orang Amerika, orang Eropa mobilnya lebih murah dari kita? Bilang sama sebelah, jangan tunduk sama orang Eropa, kita lebih sugih bilang. Karena beli barangnya lebih mahal kan? Gitu ya masih dibeli itu. Terus sebabnya lihat, di dalam Matius 24 ayat 7 dikatakan bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan
akan ada kelaparan dan gema bumi di berbagai tempat. Ketika kondisi sudah seperti itu, ketika kemarin Myanmar, Thailand, gempa, sudah ada yang teriak, apokalips, teriak bahwa akhir zaman itu sudah tiba. Dan yang ketiga, makna ucapan kepala pasukan Romawi, sungguh ia adalah anak Allah. Itu terjadi mengapa? Yaitu saat Yesus menghadapi kematiannya yang sesungguhnya sangat mengerikan. Tetapi respon Yesus begitu tenang. Pasukan Romawi itu pasti tahu ketika mereka membunuh orang. Makian, teriakan, keluhan, kesakitan selalu keluar dari mulut mereka yang mereka bunuh itu. Tetapi kali ini mereka tidak melihat semua itu. Bahkan yang keluar dari mulut yang disiksa sedemikian parah itu. Lukas 23:46 dikatakan begini, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Mungkin kita berkata, oh itu Yesus. Bagaimana dengan manusia biasa? Ada tuh. Lihat martir-martir awal di Alkitab. Ketika mereka mengalami penyiksaan yang keluar dari mulutnya juga seperti itu. Stefanus yang dirajam batu, doanya sama kan? Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau kita jelas akan marah-marah, mungkin seumur hidup akan berpisah. Coba kita renungkan secara pribadi ya. Ketika ada seorang yang menyakiti kita begitu dalam, lihat wajahnya itu, ingin ngelus-ngelus atau nyiram air keras, saya tak tanya. Jujur loh ya, jujur, pengen ngelus-ngelus atau ngelusnya rotok banter. Tidak gampang untuk melakukan semua itu. Dan Yesus memberikan keteladanan yang luar biasa. Father, into thy hands I commend my spirit. Alkitab terjemahan bahasa Inggris yang lama. Kalau bahasa baru kan pakai your hand. Kalau yang lama pakai thy, seperti New King James. Kalau New King James masih pakai kata seperti ini. Yang kedua, respon Yesus terhadap orang yang menyalibkannya. Orang yang disiksa dan dibunuh di atas kayu salib biasanya mengaduh, merintih, bahkan mencaci maki penyiksanya. Ingat ada dua penjahat yang disalib di kiri kanan Yesus. Mereka teriak-teriak maki-maki prajurit Romawi yang menyalibkannya. Tetapi yang di tengah Yesus justru dengan tenang berkata, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bisa jadi mereka nggak tahu. Tapi yang lebih menjengkelkan ketika mereka tahu tetapi tetap melakukannya. Salah satu khotbah yang luar biasa yang menyentuh adalah dari Pastor George Thomas dari New England. Suatu kali dia khotbah di mimbar, dia bawa sangkar bobrok. Sangkar burung yang berkarat rusak. Dia taruh di sebelahnya mimbar. Dan dia cerita, tadi sebelum saya berangkat ke gereja, saya ketemu dengan anak kecil yang bawa sangkar burung ini. Di dalamnya ada seekor burung pipit. Burung yang murahan itu. Dan ketika diajak ngobrol, ditanya, dari mana kamu dapat burung ini? Ya saya jerat, saya tangkap, seperti teman-teman saya. Terus dia tanya, untuk apa? Burung itu loh terbang bebas, kamu masukkan perangkap, kamu ambil. Ya untuk main-main, saya cabuti bulunya. Kadang-kadang saya adu satu sama lain. Terus pastor ini tanya, seberapa lama kamu memperlakukan makhluk malang itu? Ya sampai saya bosan. Kalau bosan, saya kasihkan kucingku. Nemen ya.
Dan pendeta George Thomas ini kasihan melihat burung itu. Burung-burung yang murah sekali, katanya 5 ekor seduit. Alkitab mengatakan murah banget, 2 ekor atau 5 ekor seduit. Berarti harganya hampir nggak ada artinya ya. Dia tanya, berapa? Dan anak kecil itu, loh Pak, untuk apa bawa beli burung ini? Wajahnya juga nggak bagus, suaranya juga apalagi, tingkahnya juga nggak bagus, bisanya hanya makan. Untuk apa? Udah saya hanya tanya, berapa? Dia berkata $10. Nih uang $10. Anak kecil itu suka lari. Nah, itu mau dibuat mainan aja paling dapat $10 kan luar biasa sama dia. Dan dengan pelan-pelan sangkar itu ditaruh di tanah, dibuka, dan burung itu dengan penuh ketakutan belum berani keluar karena tadi diperlakukan sangat buruk sama anak ini. Sudah ada bulunya yang tercabut. Tapi pelan-pelan ketika dia melihat the sign of love, berani keluar. Saya itu kadang-kadang salut dengan orang-orang yang punya hati untuk mengambil kucing, anjing di jalanan. Yang kadang-kadang ketika diambil itu nyakar kita, menggigit kita. Tapi mereka dengan sangat sabar memberi kepercayaan lagi kepada anjing dan kucing ini, bahwa tidak semua manusia seperti itu. Bukankah ada pemuda yang naik mobil, tiba-tiba masuk selokan, dan ketika ditanya kecelakaan tunggal, ditanya, kenapa? Tadi ada anjing mau tak tabrak, meleset aku, ini kurang kerjaan dah. Ngapain anjing di jalan meneng-meneng buat tabrak itu? Kebencian yang luar biasa kan. Tapi ada satu yang punya shelter biasanya, penampungan-penampungan itu. Dan ketika kita melihat, sangat mengharukan. Ada anjing yang sudah dirantai 5 tahun, kasih makan seadanya, dipukuli. Ketika didatangi itu dia malah sembunyi. Dengan wajah penuh ketakutan dan merintih-rintih. Ketika mau dipegang gigit loh. Karena dia merasa terancam. Tapi dengan penuh perhatian dikasih makanan dulu. Lama-lama dirawat. Dan ketika anjing itu sembuh, wah, sangat-sangat lekat, erat terhadap pemiliknya. Sehingga kadang-kadang kita berpikir seperti ini ya, manusia kok sik jahat anjing bisa lebih baik daripada manusia. Yang manduk-manduk pasti punya pet ini, betul ya. Anjingnya dilus-lus, bojone ditendang, betul. Ya toh ya. Saya itu pernah dengar dengan telinga saya sendiri. Ada pembantu pulang dari pasar, telurnya pecah. Pemiliknya berkata begini, jangan dikasihkan Jeki ya, kasihkan orang belakang aja. Jadi yang telur pecah itu nggak boleh untuk anjingnya, jadi untuk manusia malah. Anjingnya disuruh beli baru, nemen deh itu. Coba kalau suami-suami anjing Anda dipelihara lebih bagus daripada istri Anda. Lihat. Dan akhirnya burung kecil itu keluar terbang. Dan dia berkata kepada jemaat yang lihat sangkar itu. Sebetulnya kisah burung tadi itu persis seperti kita semua. Iblis itu menyebarkan jebakan. Kalau di Indonesia seringkali disebut 3T ya. Harta, tahta, wanita. Saya nggak setuju itu. Harta tahta oke, wanita nggak setuju saya. Kadang-kadang pria juga kan. Padahal yang dimaksud harta tahta wanita itu harta tahta dan seks, betul kan? Jadi karena harta dia tarik seks, jatuh. Nah, apakah seks mesti wanita yang godain pria? Banyak wanita yang tergoda sama pria dan demikian juga sebaliknya. Dan dengan berbagai cara menjerat kita. Untuk apa? Ketika ditanya setan kan, ditanya sama Tuhan untuk apa? Ya untuk saya main-main aja. Kalau kamu bosan, ya tak bunuh.
Tapi ketika Yesus berkata begini, how much? Berapa sih harga yang kamu tawarkan untuk aku? Supaya tak ambil kembali. Dan apa yang dikatakan oleh iblis? Loh, untuk apa? Toh setelah kamu pelihara, kamu kasihi, mereka menderita sedikit aja kamu bisa dimaki-maki kok. Enggak Yesus-Yesusan, enggak Tuhan-Tuhanan. Begitu usahanya bangkrut mengakukan Tuhan, mengapa engkau enggak pelihara aku? Ditinggal pacar aja bisa baffling. Bunuh diri. Untuk apa kamu menyelamatkan orang-orang yang modelnya seperti ini? Dan diprovokasi seperti itu, Yesus bertanya, how much? Udah berapa? Sebutkan. Name the price. Sebutkan aja harganya berapa. Dan pendeta George Thomas itu berkata begini, setan menjawab, all your blood, tears, and your life. Dia hanya menyebutkan 3 itu. All your blood, tears, and your life. Semua darahmu, semua air matamu, dan seluruh hidupmu. Ketika mendapatkan tawaran itu, Yesus hanya berkata 1 kata, just one word. Dan. Oke. Dan itulah yang dia lakukan di atas kayu salib. Elestai. Selesai. Dia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya untuk tebusan bagi kita. Sesederhana itu? No. Bagi kita itu suatu pertukaran yang sebetulnya tidak layak dipertukarkan. Yang ketiga, penolakannya terhadap iman-iman kepala dan tua-tua Yahudi yang justru mengejek Yesus. Aneh sekali kan? Imam-imam kepala tua-tua Yahudi yang seharusnya justru mengerti siapa Yesus dari nubuatan-nubuatan perjanjian lama. Apa sih orang-orang itu katakan Lukas 23:35? Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Bukankah ini jebakan Batman? Orang lain diselamatkan, kamu tinggal turun aja lah, ayo turun. Kalau kamu memang Tuhan, turun. Bukankah itu penghinaan yang luar biasa? Pemandangan yang sangat ironi, bukan? Imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi yang seharusnya mengenal Yesus sebagai Mesias dari nubuatan para nabi di perjanjian lama, justru meminta Yesus disalibkan. Sementara kepala pasukan Romawi yang mereka anggap kafir, justru mengaku Yesus sebagai anak Allah. Kita disebut Kristen. Dan pertama kali di Antioquia lah kita disebut Kristen, disebut pengikut Kristus, disebut murid Yesus. Apa sih arti sebenarnya? Menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Pada saat momen Paskah ini seharusnya kita ingat posisi kita. Dan sungguh-sungguh mengenalnya. Antara tahu dan mengenal itu beda sekali loh. Tahu dan mengenal itu beda sekali. Kalau mengenal, kita WA, kita dijawab. Kecuali late, delay, respon, biasa ditulis begitu ya. Dulu ada teman saya di Jakarta berkata begini, sudah ada 2 temanmu jadi menteri, kamu nggak minta macam-macam. Saya bilang, untuk apa? WA, sekali. Apa WA-mu? Tak tunjukkan kok, saya hanya begitu, selamat ya bro. Jadi menteri, thank you. Udah, sampai hari ini nggak pernah lagi saya WA dia. Meskipun satu grup WA loh. Di satu grup WA di kelompok saya, karena dia dulu memang sama-sama penulis, jadi di grup WA dia diangkat jadi menteri. Apa teman-teman segrup minta traktir dong sekarang kamu sudah jadi menteri? No. Bahkan ketika satu menteri yang dicalonkan jadi presiden kemarin nggak jadi, saya hanya berkata begini, Pak nggak apa-apa. Lebih baik tetap berkarya di media saja. Oh matur nuwun Pak Safir. Udah, nggak pernah kontak lagi saya. Lihat, apakah kita kenal Yesus sehingga kita berdoa bisa dengan sungguh-sungguh.
Inilah inti dari ajaran kekristenan. Lihat Roma 10 ayat 9 sampai 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Kayaknya sederhana ya. Itu tidak sederhana loh. Siapa yang doa makan selalu rutin, tidak peduli di rumah atau di rumah makan, tolong katakan. Oh keren. Kadang-kadang kalau banyak orang kita nggak doa makan ya. Saya kadang-kadang salut juga dengan orang Katolik yang di tengah kerumunan dia tetap begini. Ya atau ya? Berani menunjukkan imannya. Kita kadang-kadang doa makan, ngeremesi tisu, ben gak ketok lek doa. Loh, memangnya ngapa? Takut kan? Jika engkau mengakui aku di hadapan manusia, aku akan mengakui engkau di hadapan Bapakku. Jika engkau tidak mengakui aku di hadapan manusia, aku juga tidak akan mengakui engkau di hadapan Bapakku. Bukankah itu seharusnya yang menyadarkan kita? Confess with your mouth, believe in your heart, and you will be saved. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur jika pada hari Paskah saat ini, hari Jumat Agung, 3 hari lagi kita akan merayakan Paskah. Kami diberi kesadaran kembali justru oleh kepala prajurit Romawi. Yang mungkin kita pandang yang paling berdosa. Tetapi seringkali justru kami yang mengaku diri kami Kristen. Kami tidak menunjukkan kualitas itu. Kami begitu gampang tersinggung, sangat sensi. Ajar setiap kami untuk belajar, bahwa semakin dewasa iman kami tidak melihat segala sesuatu hanya dari permukaan. Tetapi lihatlah di dalam kedalaman hati kami. Bukan kebetulan jika bulan April ini tema bulanan adalah Dare to be honest. Berani untuk jujur. Dan kejujuran yang utama adalah jujur kepada diri kami sendiri. Ketika tidak ada orang lain, ketika kami berada di kamar sendirian, kami hanya bersama-sama dengan Tuhan. Apakah dengan jujur kami bisa mengatakan kami murid Tuhan Yesus? Jika sungguh-sungguh dengan keberanian kami berkata, ya Tuhan, Engkau adalah Tuhan dan Rajaku. Apakah sikap perilaku kami, pikiran kami, tindakan kami sesuai dengan pengakuan kami? Biarlah itu boleh menjadi pergumulan setiap kami, baik hamba-Mu yang ada di mimbar maupun setiap kami yang mendengar. Setiap pelayan Tuhan, jemaat, siapapun yang mengaku dirinya Kristen. Biarlah kita renungkan sungguh-sungguh. Jika sebentar lagi kami hendak ikut di dalam meja perjamuan-Mu Tuhan, biar Engkau tilik hati kami masing-masing. Apakah kami sungguh-sungguh berani berkata jujur, ya Tuhan, Engkau adalah Tuhan dan Rajaku. Jika ya, biarlah kami belajar untuk terus berubah, bertumbuh ke arah yang baik. Kuduskan, sucikan roti dan anggur. Dan Kau berkati tangan-tangan terampil yang sudah mempersiapkannya. Termasuk mengelola anggur perjamuan dan hosti yang telah dipersiapkan. Tapi yang utama dan terutama kami yang ada di ruangan ini, maupun yang saat ini ikut streaming. Biarlah kami sungguh-sungguh mengikuti perjamuan kudus dengan pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Raja kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, setiap orang percaya bersama saya, yang mau duduk bersama di meja perjamuan Tuhan. Mari sama-sama katakan, amin.
Jika ada yang belum dapat roti dan anggur, tolong angkat tangan supaya bisa dilayani. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu, untuk melakukan mujizat-Mu, untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Juga yang di rumah yang sudah mempersiapkan roti dan anggurnya sendiri. Mari dengan sikap hormat dan kusuk, dengan sikap seorang hamba yang baik, mari kita angkat roti kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan. Ia mengambil roti dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita berdoa. Bapa, kami percaya bahwa roti yang Engkau pecah-pecahkan itu, saat itu sangat eksklusif Engkau hanya bersama murid-murid-Mu. Roti panjang tipis yang utuh itu Engkau pecah-pecahkan dan Engkau bagi kepada murid-murid-Mu. Dan sampai hari ini kami juga membawa bagian cuilan roti itu Tuhan. Bukan rutinitas, bukan kebiasaan. Tetapi inilah menunjukkan bahwa Engkau sungguh-sungguh berkorban seluruhnya, tubuh, jiwa, dan roh-Mu. Mengasihi kami seutuhnya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, bukankah roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Makanlah di dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan kita.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapa, sekali lagi kami mengucap syukur, menghormati darah yang tercurah, baik di jalan salib maupun di Bukit Golgota. Bapa, kami percaya bahwa setiap tetes darah yang kau curahkan itu bukan tertumpah sia-sia, tetapi di setiap tetes darah itu, itulah bukti kasih-Mu terhadap setiap kami. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Minumlah di dalam nama Yesus. Mari kita memuji dan memuliakan Dia. syukur dan doa persembahan. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar kepada setiap kami, Tuhan. Sehingga Engkau mengirimkan Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini untuk menebus kami orang berdosa. Terima kasih Tuhan untuk karya penyelamatan-Mu. Terima kasih untuk karya salib-Mu. Kau telah mencurahkan darah-Mu Tuhan, tubuh-Mu tercabik-cabik demi menyelamatkan kami. Terima kasih untuk keselamatan kekal yang sudah Engkau berikan kepada setiap kami. Sehingga kami yang percaya kepada Engkau ya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu. Kami percaya Tuhan dengan tubuh dan darah-Mu yang Kau korbankan bagi kami. Setiap sakit penyakit kami sanggup untuk disembuhkan. Kami yang dalam masalah pergumulan dan berbeban berat, Tuhan sanggup untuk memberikan jalan keluar.
Tuhan, biarlah kami boleh memberitakan keselamatan ini kemanapun Engkau mengutus kami Tuhan. Berita keselamatan ini boleh kami sebarkan ke seluruh dunia, bahwa Yesus adalah Tuhan. Keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Keselamatan kekal sudah Engkau jamin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah perjamuan kudus pada pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kami semua ya Bapa. Dan bila sebentar lagi Tuhan, kami akan memberikan persembahan. Bila kami boleh memberi dengan hati yang mengasihi Engkau. Dan bila kami boleh memberikan dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Bapa di surga. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sambil persembahan dijalankan, ada beberapa pengumuman pada siang hari ini. Untuk pengumuman yang pertama, setelah ibadah Jumat Agung, ada baptisan umum GHFC Rich Palace yang akan diadakan pada pukul 1 siang. Bagi Bapak Ibu yang akan dibaptis, dapat menunggu di gereja. Kemudian untuk ibadah PUS besok 19 April 2025 akan diliburkan. Namun bagi para awakers, yuk tetap datang di ibadah awake revival service bersama Pastor Abraham Jaya Samudra dengan tema Confess and Be Free, jam 5 sore seperti biasanya. Kami mengundang kembali Bapak Ibu untuk merayakan Paskah bersama keluarga dan teman dalam Easter Sunday Service tanggal 20 April 2025 jam 10 pagi yang akan dilayani oleh Bapak Gembala kita, Pastor Xavier Quentin Pranata, dan tentunya akan disertai dengan ibadah anak-anak Happy Flock. Bagi Bapak Ibu yang berhalangan hadir, dapat mengikuti ibadah secara online melalui YouTube streaming HFC Rich Palace jam 10 pagi juga. Sebagai informasi penutup, mari kita saksikan video berikut ini. Bu, udah denger belum? Apa? Beritanya Bu Pipit sama suaminya. Kemarin mereka bertengkar hebat lagi. Oh iya? Wah, seru ini. Tapi mereka itu kan kelihatannya rohani tuh ya Bu ya. Masa ribut-ribut terus? Yang bikin malu ya? Lah iya, orang Kristen kok ribut-ribut gitu. Daripada digibahin, mending didoakan, terus diajak retreat supaya mereka dipulihkan. Jemaat Tuhan, ikuti retreat Gereja Happy Family Center Rich Palace dengan tema From Painful to Grateful pada tanggal 26 sampai 28 Juni 2025. Bertempat di Hotel Arayana Trawas yang akan dilayani Pastor Doni Topon dan Pastor Sandy Sujat, pasangan hamba Tuhan dari Jakarta. Kita akan bersama memuji dan menyembah Tuhan, belajar kebenaran firman Tuhan, dan bermain games. Tidak ada kemenangan tanpa peperangan. Semakin besar peperangannya, semakin besar kemenangannya. Dan kemenangan terbesar itu ada dalam pernikahan dan keluarga kita. Oleh sebab itu, pastikan Bapak Ibu Saudara, Anda segera daftar di acara Happy Family Holiday dengan tema From Painful to Grateful. Saya Sandy dan suami saya Doni, kami akan sharing di setiap sesi dan Bapak Ibu akan mengalami pemulihan keluarga. Bapak Ibu akan diperlengkapi dalam membangun pilar pernikahan dan keluarga Anda. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. From Painful to Grateful. Ya, itu memang saya Bapak Ibu. Nggak usah bertanya-tanya. Ini partner saya ya, tapi hanya untuk keperluan video aja. Mari kami mengundang Bapak Ibu, mari kita sama-sama mau ikut retreat ini karena retreat ini amat sangat bagus. Makanya diadakan di saat anak-anak libur sekolah. Biar kita bisa sama-sama rekreasi, di sana ada games yang seru, kita juga bisa pemulihan bersama keluarga. Nanti anak-anak pun juga enggak hanya games Bapak Ibu, tapi anak-anak akan dibekali juga, akan ditanya bagaimana sih apa yang selama ini menjadi ganjalan mungkin ke orang tua atau ke saudara, biar semua itu bisa terselesaikan dan kita benar-benar bisa menjadi happy family di tempat ini. Demikian keseluruhan pengumuman hari ini. Selamat berakhir pekan. Happy Good Friday and God bless you. Puji Tuhan, saya juga sekali lagi
Mungkin ada Bapak Ibu di antara Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung ibadah di Happy Family Center Grace Village. Mungkin boleh mengangkat tangan atau malu. Kalau jika ada, silakan Bapak Ibu datang ke counter bawah di sekretariat. Nanti ada welcome gift buat Bapak Ibu yang baru pertama kali join beribadah di tempat ini. Mari mengakhiri ibadah pagi hari ini, bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah hari ini mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan-Mu yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Bapak, kami mengucap syukur jika pada hari Jumat Agung ini Tuhan kami kembali menghayati dan terutama mengaplikasikan supaya kami menyadari bahwa setiap pengorbanan-Mu itu tidak sia-sia, bahwa kami layak untuk ditebus. Terima kasih Bapak. Meskipun kami sebetulnya sangat tidak layak, kami orang-orang yang masih sangat berdosa, tetapi Tuhan sudah mengasihi kami justru saat kami masih berdosa. Ajar setiap kami untuk menyadari keterpurukan kami, dan kami percaya ketika kami disalibkan bersama Kristus, kami akan dibangkitkan bersama Dia. Terima kasih Bapa, pertemukan kami kembali minggu depan, hari Minggu ini, supaya Tuhan juga kami bisa merayakan kebangkitan Yesus bersama-sama. Terima kasih Bapa, berkati jemaat-Mu, apapun yang menjadi pergumulan mereka, jika mereka mengalami masalah di dalam financial mereka, di dalam karier mereka, Tuhan sendiri akan jamah berkati, berhikmat yang luar biasa ketika kami berdoa dengan tanpa bimbang. Seperti yang ditulis di Yakobus, maka Engkau akan mengabulkan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, yang sakit Tuhan akan jamah dan sembuhkan Tuhan. Teman-teman yang masih ada keperluan untuk medical check up, bahkan untuk pengobatan baik di dalam maupun di luar negeri, Tuhan sendiri juga akan jamah dan bisa kembali ke Surabaya dengan selamat. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk anak-anak kami Tuhan, supaya sejak kecil mereka berada di dalam lindungan kami, supaya iman mereka juga bertumbuh dan mereka bisa mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Terima kasih Bapa. Tiba saatnya bagi kami untuk kembali ke rumah kami masing-masing. Biarlah Bapak Ibu boleh membuka kedua tangan, menerima berkat Tuhan dan mengaminkannya. Diberkatilah engkau hai kaum pria, diberkatilah engkau hai kaum wanita, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah seluruh keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah gerejamu, diberkatilah bangsa dan negaramu. Ialah Jehovah Rohi Gembala dalam keluargamu, ialah Jehovah Jireh Allah pemberi berkat dalam keluargamu, ialah Jehovah Shalom Allah pemberi damai dalam keluargamu, ialah Jehovah Rafa Allah penyembuh keluargamu, ialah Jehovah Sikenu Allah panji kebenaran keluargamu, ialah Jehovah Syama Allah pengawal keluargamu, dialah Jehovah Nisi Allah panji kemenangan keluargamu. Jemaat Happy Family Center yang Tuhan kasihi, pulang dan terimalah berkat rahmat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, berkat cinta, kasih dan pengampunan dosa dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus yang menyertai dan memberkati engkau dan keluargamu mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dan setiap kita yang sudah Tuhan Yesus berkati, mari sama-sama katakan amin. God bless you, happy Friday.
hatiku